Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat GSRI Taman Sari yang terkasih. Shalom semuanya. Kiranya damai sejahtera dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita di sepanjang hari ini. Amin, amin. Gimana bangunnya pagi hari ini? Sehat? Kuat? Siap ya untuk memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan, untuk berkarya di sepanjang hari ini. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, kita awali pagi kita dengan sama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan lewat acara MDT ini. Sebelumnya, saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk istirahat semalam yang boleh kami nikmati. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan juga boleh berikan kepada kami. Tuhan, biarlah di sepanjang hari ini kami boleh berkarya, kami boleh melakukan sesuatu yang memang Tuhan inginkan kami lakukan. Kami boleh membagikan kasih, terutama kami boleh juga menjadi saksi-saksi Tuhan, saksi-saksi Kristus, sehingga orang-orang bisa melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami. Dan kalau sebentar kami akan membaca firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami merenungkan firman ini dan boleh mengertinya dan boleh menerapkannya dalam hidup kami. Ini kami ya Tuhan Yesus, Tuhan yang tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita merasa sangat lelah? Bukan hanya lelah fisik setelah bekerja, tetapi lelah mental dan lebih-lebih lelah batin. Lelah karena masalah yang tidak kunjung selesai. Lelah menantikan jawaban doa. Atau lelah menghadapi tekanan dalam hidup. Dalam kondisi seperti itu, seringkali kita merasa ingin menyerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau lihat kalender bacaan Alkitab kita setahun yang dibagikan oleh Bok Suli, hari ini kita kebagian baca Yesaya pasal 40. Saya hanya akan mengulas sedikit aja dari ayat 31-nya. Ini ayat yang sangat terkenal, Yesaya 40 ayat 31. Saya ajak Bapak Ibu sekalian membukanya di rumah. Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu sekalian, ayat ini ditulis oleh Nabi Yesaya untuk bangsa Israel yang saat itu sedang dalam pembuangan di Babel. Bangsa Israel merasa sangat ditinggalkan Tuhan dan mulai kehilangan harapan. Mereka berkata, "Jalanku tersembunyi dari Tuhan." Mereka merasa habis tenaganya. Di titik itulah Tuhan datang bukan dengan penghakiman, melainkan dengan janji kekuatan. Mari kita bedah ayat ini menjadi 3 bagian. Yang pertama, menanti-nantikan Tuhan. Ini adalah kunci. Kuncinya bukan pada seberapa kuat kita mencoba, tapi pada kata menanti-nantikannya. Menanti di sini bukan pasif, tetapi aktif menunggu. Seperti seorang pelayan yang matanya tertuju pada tuannya. Artinya, kita memindahkan fokus dari besarnya masalah kepada besarnya Tuhan kita. Yang kedua, proses pertukaran kekuatan. Ini adalah proses. Dalam bahasa aslinya, kata mendapatkan kekuatan baru berarti bertukar. Kita memberikan kelelahan kita, kekhawatiran kita, dan keterbatasan kita kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberikan kekuatannya yang tidak terbatas kepada kita.
kita tidak berjalan dengan baterai kita sendiri, tetapi tersambung dengan sumber energi yang abadi. Yang ketiga, analogi Raja Wali. Tuhan tidak menjanjikan badai hilang seketika, tetapi Ia menjanjikan kita bisa menjadi seumpama Raja Wali. Raja Wali adalah satu-satunya burung yang tidak lari dari badai. Ia justru menggunakan tekanan angin badai itu untuk mengangkat dirinya menjadi lebih tinggi, terbang lebih tinggi. Bagi kita, orang percaya, masalah badai hidup justru bisa menjadi alat untuk membawa kita naik lebih tinggi di dalam iman. Jadi apa aplikasinya? Jadi apa yang harus kita perbuat saat kita lelah? Berhentilah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ambil waktu teduh. Datang bersimpuh di kaki Tuhan. Dan kita akui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Maka disitulah saatnya terjadi pertukaran kekuatan. Kesimpulannya, apapun badai yang sedang Bapak Ibu hadapi saat ini, apakah itu dalam pekerjaan, dalam keluarga, atau kesehatan, ingatlah, Tuhan tidak pernah lelah. Dan bagi Anda yang menanti-nantikan Dia, kekuatan baru sedang dicurahkan. Anda akan berlari tanpa menjadi lesuh. Kita akan berjalan tanpa menjadi lelah. Amin. Ayat ini mengingatkan saya juga akan satu lagu waktu remaja. Sering banget dinyanyikan, yang isinya tentang ayat ini. Saya akan nyanyiin walaupun gitar saya lagi rusak, jadi kita nyanyinya nggak pakai alat musik ya. Semoga lagu ini akan mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian untuk tetap mengandalkan Tuhan ketika menghadapi badai atau dalam kelelahan. Lagunya begini. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, kan terbang dengan sayap Raja Wali. Dia lari tiada lelah, dia jalan tiada penat. Ajarku, harap kau Tuhan. Sekali lagi ya. Orang yang berharap Tuhan dibaharui kuatnya, kan terbang dengan sayap Raja Wali. Dia lari tiada lelah, dia jalan tiada penat. Ajarku, harap kau Tuhan. Ajarku, oh Tuhan, berharap menanti hingga tiba saatnya. Kau jawab doaku, ajarku tak berharap pada manusia, melainkan tunggu jawaban darimu. Amin. Biar lagu ini mengingatkan kita bahwa pusat harapan kita ketika kita lagi lelah adalah di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang indah yang boleh Tuhan janjikan dan berikan kepada kami.
Biarlah kami terus menanti-nantikan Tuhan di saat kami lelah, di saat kami merasa tidak berdaya. Biarlah kami bisa bertukar, memberikan kelelahan kami kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kepada kami pengharapan, kekuatan, sehingga kami bisa menjadi seperti Raja Wali, terbang mengatasi badai hidup kami. Terima kasih untuk firman yang menguatkan ini ya Tuhan Yesus, dan biarlah kami boleh terus mengingat-ingatnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sampai sini saja AMDT kita Bapak Ibu sekalian. Selamat berkarya sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.